Hari lahirnya Pancasila. Ini saya record ya, biar kita nanti bisa share ke Mas Ahdal. Satu apa 1 ini? Juni, Bu. Apa? 1 Juni, Bu. 1 Juni. Yakin? Kalau hari Yakin, Bu. lahirnya teman terdekat itu pasti hafal ini. Apalagi kalau cewek. Oh, ada ceweknya juga ya di sini ya. Satu cewek cantik ya. Lupa saya. Sudah ada yang WA Mas Ahdal di grup? Monggo biar Mas Ahdalnya nggak khawatir. Oke. Ini backsound-nya ada suara bayi atau suara anak saya, jadi mohon maaf. Karena pengen ikut kayak gitu. Antusias pengen ikut kuliah. Oke, jadi hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni tahun berapa, Mas? Tahun berapa ya? Tahun 47, Bu. 47. 47. Berarti pas Kalau nggak salah, kemerdekaan kita belum punya dasar negara ya? Belum ya, Bu. 45 bola. 45. Oke. Jadi hari lahirnya Pancasila itu 1 Juni 1945. Kalau yang tadi disebutkan oleh Mas Susan Sofyan itu hari kesaktian Pancasila karena setelah tragedi 30 GSPKI kayak gitu. Nah, oke, kita langsung mengingat kembali. Kita nggak boleh move on ya. Oleh Bung Karno pun juga kita tidak boleh meninggalkan sejarah, jas merah kayak gitu. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Nah, untuk sejarah lahirnya Pancasila di sini diawali dengan periode pengusulan Pancasila yang awalnya itu adalah berakhirnya. Kakak di sana sebentar ya. Jadi diawali dengan berakhirnya kekuasaan Jepang di Indonesia karena terdesak oleh tentara sekutu Belanda. Jadi pada tanggal dari tanggal di bulan September 1944 itu 1944 7 September itu tentara Jepang terdesak sehingga dari pihak Jepang itu menjanjikan kepada Indonesia untuk merdeka tanpa syarat. Nah, kemudian dalam maklumat itu dari pihak Indonesia itu dimanfaatkan dengan momen yang tepat dengan membentuk yang namanya BPUPKI atau kalau bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbai Chosakai ya. Nah, kepanjangan dari BPUPKI itu apa? Ada yang masih ingat? Badan Penyidik Usaha. Ya. Badan Penyidik Usaha apa sih yang kemerdekaan Indonesia. P-nya apa P-nya? P-nya apa? Partai. BPUPKI. Lalu ditangkap. Oke. Lupa? Oke. Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jadi dari awal tentara Jepang terdesak dari 7 September 1944, kemudian terbentuklah BPUPKI, di mana pada saat itu pada tanggal 29 April 1945 ini memanfaatkan momen dari maklumat Jepang yang menyatakan bahwa Indonesia itu dijanjikan Indonesia merdeka tanpa syarat. Tapi kita dari Indonesia pun tidak bergantung pada tentara Jepang kepada Jepang. Jadi punya langkah-langkah sendiri dalam memerdekakan Indonesia yaitu dengan pembentukan BPUPKI.
Nah, ketuanya dari BPUPKI itu adalah Dr. Kanjeng Raden Tumenggung Rajiman, dan ketua dari wakil ketuanya itu ada dari Jepang, Ichibang Shiosio, dan ada yang dari Indonesia, Raden Panji Suroso. Ini adalah ketua dan wakil ketua dari BPUPKI. Nah, kemudian dari BPUPKI ini mengadakan sidang yang pertama. Sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945. Di mana pada sidang pertama itu ada beberapa hari pembahasan tentang butir-butir dasar negara. Jadi yang pertama, sidang yang pertama diadakan rapat pada tanggal 29 Mei 1945. Ini Muhyamin mengusulkan ada 5 butir dasar negara, di mana ada 5 butir yang diusulkan. Ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, kemudian peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Ini dari Muhyamin. Kemudian rapat yang kedua pada sidang yang pertama. Rapat yang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 1945. Nah, ini yang mengusulkan adalah Dr. Supomo dalam pengusulannya 5 butir dasar negara. Yang pertama adalah paham negara persatuan, kemudian yang kedua warga negara hendaknya tunduk kepada Tuhan, yang ketiga sistem badan permusyawaratan, yang keempat ekonomi negara bersifat kekeluargaan, dan yang kelima keadilan sosial bagi rakyat. Ini dari Supomo. Kemudian rapat terakhir itu 1 Juni 1945. Nah, di sini pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengusulkan 5 butir gagasan untuk dasar negara Indonesia. Yang pertama adalah nasionalisme, kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme, peri kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Kemudian yang keempat kesejahteraan sosial, dan yang kelima adalah ketuhanan yang berkebudayaan. Nah, dari sinilah disahkan Dasar Negara Pancasila 1 Juni 1945. Kemudian kelima butir gagasan itu diberi nama Pancasila. Panca artinya dasar, sila itu artinya 5. Nah, dari periode perumusan Pancasila, kemudian dilanjutkan sidang lagi, sidang BPUPKI kedua, pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, di sini disetujui naskah awal pembukaan hukum dasar atau Piagam Jakarta atau preambul dari Undang-Undang Dasar yang sekarang kita kenal. Yang pertama di situ poinnya dari 5 Pancasila itu ada perubahan. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini Piagam Jakarta. Nah, kemudian dari Piagam Jakarta ini ada hal-hal yang dirasa kurang tepat dari poin-poin tersebut, terutama poin yang nomor 1. Nah, dalam sidang kedua ini pada tanggal 9 Agustus itu dibentuk yang namanya PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian dalam pengesahan preambul ini preambul yang
di Piagam Jakarta ini itu mengalami berbagai perbedaan pendapat, terutama pada poin 1. Nah, sehingga pada poin 1 dirubahlah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sejarah dari dasar 5 butir dasar di preambul yang sekarang kita kenal dengan Pancasila. Kemudian Pancasila itu masuk kan ke di preambul dari Undang-Undang Dasar. Kemudian yang berikutnya adanya bom Hiroshima. Nah, tadi 6 Agustus 1945 dan Nagasaki 9 Agustus 1945. Nah, di sini Jepang sudah mulai melepaskan diri dari Indonesia. Sudah terdesak dan sudah tidak bisa berkutik lagi. Kemudian Indonesia memanfaatkan situasi ini untuk bebas dari bangsa kekuasaan Jepang. Nah, kemudian pada tanggal 15 Agustus ya, ini bukan 14 Agustus, 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Nah, dari momen inilah kemudian para pemuda Indonesia itu ingin berdiskusi secara langsung dengan tokoh-tokoh nasional Bung Karno, Bung Hatta. Kemudian di sini terjadi peristiwa perbedaan argumen pendapat tentang bagaimana memerdekakan Indonesia kayak gitu dengan waktu yang tepat. Nah, jadi di sini para pemuda membawa Bung Hatta dan Soekarno ke Rengas Dengklok ya untuk merumuskan kemerdekaan Indonesia. Nah, kemudian di situ terjadi diskusi yang sangat intim sekali antara pemuda dengan para tokoh nasional sampai pukul 00.00 17 Agustus 45 barulah tercetuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang diketik oleh Sayuti Melik, didikte oleh Bung Hatta. Nah, dan di sini Bung Hatta dan Bung Karno itu dijuluki sebagai Dwi Tunggal dari kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah foto. Ini foto yang sangat penting sekali biar kita tidak lupa akan jati diri kita bahwa tokoh-tokoh nasional inilah yang berperan dalam memerdekakan Indonesia. Kemudian ini adalah teks proklamasinya. Nah, kemudian putusan-putusan penting sebagai bangsa yang merdeka itu antara lain meliputi yang pertama mengesahkan Undang-Undang 45 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Kemudian memilih presiden, wakil presiden yang pertama kali Soekarno-Hatta. Kemudian yang ketiga membentuk KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat yang anggotanya adalah mantan anggota dari PPKI. Kemudian dari rumusan Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang 45, ini tadi yang sudah di dalam pembukaan undang-undang, itu ada perumusan Pancasila yang tadinya ada syariat Islamnya, kemudian diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua ada dekret presiden, ini 5 Juli 1959, di mana di sini ada TAP MPR yang mengesahkan bahwa Bung Karno itu adalah presiden seumur hidup. Karena inilah terjadi beberapa pemberontakan kayak gitu ya. Ada gerakan G30 SPKI karena memang ada beberapa tokoh yang tidak setuju dengan hal tersebut, kemudian memanfaatkan situasi dengan politik yang negatif seperti itu ya. Gimana mungkin di situ ada hasutan-hasutan kayak gitu ya kepada rakyat-rakyat yang memang tidak tahu apa-apa. Nah, kemudian di sini G30 SPKI ini gencar melakukan serangannya dan di sisi lain ada
demo dari mahasiswa yang dikenal dengan demonstrasi Tritura, 3 tuntutan rakyat. Kayak gitu, salah satunya adalah menuntut penurunan harga bahan pokok, kemudian menghapus G30 SPKI. Nah, kemudian karena sudah tidak kondusif seperti ini, Bung Karno akhirnya menulis surat perintah, menulis surat perintah 11 Maret ya, Super Semar namanya. Ini yang dikenal kontroversi sampai sekarang kayak gitu, karena tidak tahu yang benar itu yang seperti apa. Tetapi di sini intinya Super Semar ini yang dimandatkan kepada Pak Harto, ini Bung Karno meminta untuk mengambil langkah pengamanan menyelamatkan bangsa. Tetapi dari Super Semar ini justru pada tahun berapa saya lupa itu ditetapkan oleh TAP MPR bahwa Super Semar itu adalah mandat dari Bung Karno ke Pak Harto untuk mengambil alih kekuasaan. Sehingga Pak Harto diangkat menjadi presiden dengan adanya Super Semar ini. Kemudian dari Super Semar ada P4. Nah, ada P4 ini adalah pendidikan Pancasila kalau yang kita kenal sekarang. Kalau dulu namanya P4. Ini sampai tahun 1998. Pada waktu itu saya umur 8 tahun berarti. Jadi saya kelas 4 itu masih memakai P4. Karena dulu saya sekolahnya SD itu 4,5 tahun. Nah, jadi P4 ini terapkan di sekolah-sekolah hingga 1998, kemudian pada waktu itu sudah berubah, era reformasi, dan tidak diwajibkan, malah di perguruan tinggi pun pada tahun 2011 itu tidak wajib perguruan tinggi menjadikan mata kuliah Pancasila itu sebagai mata kuliah di perguruan tinggi. Nah, pada tahun 2012 barulah pendidikan Pancasila itu diwajibkan untuk menjadi mata kuliah di perguruan tinggi. Nah, kemudian alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, ini sama saja kedudukan Pancasila itu apa kayak gitu di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai identitas bangsa. Artinya di sini Pancasila itu merupakan konsekuensi dari proses inkulturasi dan akulturasi, di mana inkulturasi itu adalah proses perpaduan berbagai elemen budaya dalam kehidupan masyarakat, sehingga menjadikan masyarakat itu berkembang secara dinamis. Nah, artinya bahwa berkembang secara dinamis, dia bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman, tetapi tidak mengikuti perkembangan zaman yang terlalu jauh atau yang negatif-negatifnya. Jadi ada filternya. Nah, kemudian akulturasi di sini adalah perubahan besar yang terjadi sebagai akibat dari kontak antar kebudayaan yang berlangsung lama. Di sini meliputi substitusi, kemudian sinkretisme, adisi, originasi, dan rejeksi. Saya kasih contoh untuk yang misalnya sinkretisme ya. Sinkretisme di sini kan pengertiannya adalah pencampuran unsur-unsur lama untuk membentuk sistem baru kayak gitu. Jadi ada budaya-budaya lama kemudian diterapkan untuk menjadi budaya yang bukan baru banget tetapi masih ada unsur-unsur yang budaya sebelumnya. Contohnya kayak pergelaran tari kayak gitu ya, pergelaran tari Bali misalnya, untuk meningkatkan antusias dari para wisatawan, entah itu dalam negeri, entah itu luar negeri, maka ada penambahan-penambahan di situ, kreasi dan inovasi dari tarian-tarian, misalnya ditampilkan dalam bentuk musik yang dipadukan dengan musik modern, itu juga bisa, tetapi tidak meninggalkan dengan yang lama.
Kemudian di sini Pancasila sebagai identitas kultural itu dapat ditelusuri dari kehidupan agama yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, bahwa ingat kita itu Indonesia yang percaya adanya Tuhan, bukan ateis kayak itu ya. Jadi agama-agama ini mempunyai peran yang sangat penting dalam menyumbang dan menyempurnakan nilai, norma, tradisi, dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Jadi kalau setiap agama itu kan mengajarkan hal-hal yang baik dan membatasi bahwa itu buruk kayak gitu ya. Jadi peran agama itu sangat penting dalam konstruksi dari akulturasi kita. Kemudian yang berikutnya, Pancasila ini sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, disebut sebagai kepribadian bangsa Indonesia ini artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini diwujudkan dalam sikap mental dan tingkah laku serta amal perbuatan. Nah, kepribadian ini mengacu pada sesuatu yang unik dan khas, artinya ciri khas yang membedakan kita dengan orang yang berada di luar Indonesia. Contohnya saja, misalnya orang Jawa misalnya ya, kalau ketemu mungkin agak menunduk tangannya yang samping agak ke bawah kayak gitu, merunduk kalau ketemu dengan orang yang lebih tua. Nah, itu adalah sikap kayak gitu ya, karakter ramah tamahan kita seperti itu. Yang mungkin kalau kita lihat sekarang ini jarang ya mungkin ditemukan. Nah, itu adalah masalah dari namanya dekadensi, penurunan dari moral. Itu juga salah satu tantangan ya, bahwa pendidikan Pancasila harus ada untuk mengatasi hal itu. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia ini dikatakan sebagai pandangan hidup bangsa. Artinya nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan ini diyakini kebenarannya, kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya oleh bangsa Indonesia sebagai pedoman hidup atau pandangan hidup, way of life kayak gitu. Nah, kemudian yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Nah, Pancasila ini lahir bersamaan dengan lahirnya bangsa Indonesia. Pancasila itu telah ada sejak dahulu sebelum sebelum kemerdekaan Indonesia itu sudah ada. Cuma belum ada namanya seperti itu. Tetapi nilai-nilai yang ada di Pancasila sudah tertanam di masyarakat Indonesia. Kemudian yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur, dan ini sudah tidak bisa ditawar-menawar lagi. Karena yang namanya perjanjian luhur ini, nilai-nilai Pancasila itu sebagai jiwa bangsa dan kepribadian bangsa disepakati oleh para pendiri negara sebagai dasar negara Indonesia. Bayangkan saja kalau misalnya ada sekelompok organisasi yang yang menuntut bahwa Indonesia harus berubah dasar negaranya menjadi khilafah. Bagaimana perasaan para pejuang, tokoh-tokoh nasional yang dulu memerdekakan Indonesia, bagaimana menyusun dasar negara yang merangkul semua perbedaan kayak gitu. Tidak hanya jerih payah keringat saja, tetapi darah dan nyawa kayak gitu. Pasti itu sangat membuat sedih kayak gitu ya, kalau misalnya para pendiri kita itu masih hidup. Jadi kita sebagai penerusnya harus mempertahankan hal itu. Nah, oke. Dari saya cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan diskusinya melalui WA Group. Nanti yang saya sampaikan akan saya share di link YouTube ataupun nanti di WA Group. Tapi biasanya kalau WA Group nanti mbok ngehang HP-nya teman-teman karena memorinya yang besar.
Jadi saya share ke link YouTube saja, nanti saya bagikan. Begitu saya akhiri dari penjelasan saya kali ini. Kita lanjutkan ke WA Group. Gitu nggih? Ibu. Ibu. Oke. Ibu. Sudah sarapan semuanya? Belum, Bu. Nanti bisa nyambi sarapan. Oke. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo bisa meninggalkan ruang Zoom. Saya end meeting.